Wayan Sude, Pak. Iya, baik Pak. Dari Lampung, Pak. Oh, ini aneh ini ya. Ya. Suara Bali, nama Bali, Lampung. Iya, betul, karena saya asal keturunan Bali tapi saya warga Lampung. Baik, Pak. Ya. Jadi saya harus tetap bangga dengan Lampung dan bangga juga dengan Bali, Nusantara. Sebenarnya sudah sebagian ditanyakan oleh teman terdahulu, tapi ini kebetulan saya punyalah ada 2 pertanyaan ini Pak Bayu. Yang pertama itu saya ada lahan 1 hektar. Nah, tadi sudah mengait. Cuman saya punya planning, punya rencana ini integrasinya seperti yang Bapak sering sampaikan di YouTube itu. Saya ingin dari mulai sayuran, ayam, ikan, dan kambing, Pak. Nah, bagaimana saya membagi lahan 1 hektar ini supaya bisa terintegrasi daripada yang saya sebutkan tadi. Itu sudah ada sawahnya, Pak, kurang lebih 3.000 meter. Yang sisanya itu tanah kering. Itu, Pak, itu 1. Saya mohon pencerahannya untuk integrasi apa yang tepat di situ. Yang kedua, saya ini kebetulan ada sedikit kebun sawit, Pak, di Palembang, di Musi Banyuasin, Karangagung Tengah, Kecamatan Lalan, Desa Karyamukti. Itu pasang surut, Pak. Nah, kebetulan Bapak sering menyarankan tentang solid. Saya barusan ini ada 2 minggu yang lalu saya coba ke pabrik, Pak. Kebetulan kebun saya ini bergandengan sama pabrik PKS Raja Palma. Saya coba ke situ ngobrol baik-baik ya, tapi karyawan tidak bisa memutuskan. Pak, untuk solid tidak dijual, tidak dikeluarkan karena pabrik akan mengelola sendiri untuk sabun alasannya, Pak, dan sebagainya. Nah, jadi alternatif apa lagi, Pak? Karena yang punya sawit 2 hektar, 3 hektar, maksimal 6 hektar ini cukup banyak, Pak, untuk warga masyarakat di situ. Namun dia kesulitan dalam pemupukan, Pak, karena kan nggak mungkin kalau kebun sawit boleh dapat pupuk subsidi, Pak. Itu tidak mungkin. Namun dia sulit saat ini untuk memupuk sawitnya. Nah, ini saya terketuk. 1, saya ingin memperbaiki mentality saya supaya saya bisa merubah kehidupan saya dan keluarga, dan akhirnya nanti berbagi dengan masyarakat lingkungan. Demikian, Pak, terima kasih, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Wayan. Baik, begini. Saya yakin kok Bapak Ibu, pertanyaannya Bapak Ibu tidak akan keluar dari yang saya jelaskan. Ini saja. Saya bilang sawit dulu. Sawit Bapak Ibu, ini yang saya takutkan. Kenapa dari awal saya selalu di YouTube kan sangat sedikit yang bahas tentang sawit. Karena yang saya takutkan, kalau yang punya PKS, pabrik pengolahan kelapa sawit ya, mereka sudah tahu teori ini, mereka tidak akan lepaskan solid. Pasti. Karena teori saya sampah lebih mahal daripada yang aslinya. Kalau kita sudah punya solid, lebih mahal solidnya Pak daripada pabriknya. Fair. Bukan lebih mahal solid daripada sawitnya loh ya, lebih mahal solid daripada pabriknya. PKS itu paling senilai 10 sampai 20 miliar. Bapak bisa dapat solid setiap bulan 10 ton, itu bisa dapat itu pabrik sawit yang 10 miliar. Fair. Karena itu yang saya takutkan. Tapi jangan khawatir, Pak. Saya selalu punya second opinion, Pak. Orang Indonesia itu kan pinter ngakali itu Bapak Ibu. Ya betul ya, ngakali. Jadi kalau itu tidak berhasil ada cara lagi yang pasti berhasil. Bapak, kalau tanam sawit kan mesti ngelewati namanya buah pasir. Kalau tidak bisa dapat solid, olah dari buah pasirnya. Jadi ketika tanam sawit, Pak, selalu sisakan beberapa petak gitu untuk selalu tanam baru. Jadi untuk TBM-nya kita tanamannya itu, jadi kita buat untuk buah pasir. Nah nanti bermitra dengan teman-teman yang ada, tidak bisa sendiri. Yang punya lahan yang masih buah pasir diambil, dijadikan sebagai nutrisi. Bukan lagi menjadi pupuk sawit biasa, tapi naik level. Karena sudah berasal dari buah pasir. Pernah tahu buah pasir, Pak? Rasanya apa, Pak?
Oh, belum pernah merasakan, berarti belum tahu, Pak. Rasanya buah pasir itu manis, Pak. Ayam seneng enggak buah pasir? Senang. Babi hutan juga paling hobi karena rasanya enak, manis. Nah, buah pasir ini yang diambil jangan takut, Pak. Yang biji dalam masih bisa dijual kalau masih laku. Sekarang katanya kan buah pasir sudah masih laku juga kan. Yang Bapak butuhkan hanya kulitnya buah pasir. Itu sebagai pengganti solid. Terus yang kedua berarti fokus Bapak adalah memperbaiki sistem pembenah tanah. Kalau jangkos kan enggak mungkin, enggak boleh kan Pak, pasti boleh kan? Kalau jangkos boleh, ambil jangkos. Jadi jangkos taruh di pematang Pak ya. Jangkos sama pelepah taruh di pematang, syukur-syukur seandainya Bapak punya mesin chopper, kalau enggak ada langsung utuhkan aja, tinggal siram dengan pembenah tanah. Nah, di dalam pertanian modern ini Bapak Ibu nanti kalau Bapak mau, karena sawit kan cuma isinya 128 pohon, jarak anggap aja 10 meter gitu aja Pak ya, berarti kan cuma ada 10 bedeng. Ikhlas enggak seandainya beli saluran, anggap aja kalau 10 kali 100 berarti 1000 kan Pak ya, berarti 5 roll, berarti cuma 1.500.000 lah Pak untuk instalasinya. Bapak beli di online bisa, jadi mupuknya sudah pakai modern. Jadi sudah pakai sistem tetes. Jadi tidak usah tenaga kerja sawit kan masalah di sana, biaya tenaga kerja itu kan yang paling banyak. Nah, dengan sistem tetes tinggal 1 drum, Bapak isi dengan air, isi pupuk. Setiap minggu dipupuk, maka sawit tidak akan pernah berhenti berbuah. Ayo, enggak apa-apa. Kalau kita ngajak ke modern, kita ngajak modern juga, Pak. Dengan cara ini memang akan produksi lancar. Untuk SOP nanti minta tolong ke Pak Bambang ya, untuk SOP sawit. Tapi saya yakin sudah sering dibagi kok di YouTube kok. Itu untuk sawit. Terus yang kedua sekarang, punya tanah 1 hektar, sawahnya sudah 3000 meter. Ini hukum Bapak Ibu, ini hukum. Ada rezeki terbesar yang diberikan Gusti Allah kepada umatnya. Apakah itu namanya? Air hujan. Air hujan itu selama ini berkah atau biasa-biasa saja? Berkah. Berkahnya pada waktu hujan bisa tanam, betul? Tapi ada enggak orang yang sengaja nampung air hujan? Ada sebagian kecil sekali. Saya minta tolong. Kalau sudah punya tanah 1 hektar, sisakan Pak, sebenarnya hukumnya adalah 1/3. Jadikan kolam. Untuk apa? Menampung air hujan. Saya minta maaf. Daerahnya ada listrik atau tidak Pak? Yang 1 hektar ini ada listrik? Masih ada. Kalau ada listrik, kalau Bapak mau ke modern, ini bedanya. Kalau tradisional dengan modern Bapak Ibu. Kalau tradisional, kolam itu harus di atas. Karena apa? Kita pakai gravitasi untuk menyiram. Tetapi kalau sudah mau ke modern, kolam harus di bawah. Air itu hukumnya dari atas turun ke bawah. Yang atas, ini seandainya sawah di atas begini, yang atas ini kita pakai sebagai sayur, kita pakai sebagai padi, kita pakai sebagai penghasilan harian. Airnya semua akan ngumpul tetap kembali lagi ke kolam. Sehingga tidak ada yang dibuang. Ini ilmu medit, ilmu pelit, betul ya? Air aja enggak boleh hilang, gitu ya? Sebenarnya bukan pelit, ini tanggung jawab. Karena air berharga. Saya tunjukkan strategi, rancangan. Kenapa bangsa Israel, Barat Dasar itu menciptakan konsep tentang irigasi tetes. Hujannya Pak di Mesir, di Israel dan Timur Tengah yang lainnya, setahun cuma 10 hari Pak. Kalau air setahun hujan cuma 10 hari, mau ambil air dari mana? Maunya bertani terus-menerus, karena itu air betul-betul berharga. Nah, karena air berharga digunakan sistem tetes.
Sehingga apa yang terjadi? Ini semua tercukupi. Nah, dengan cara ini untuk Indonesia kalau digunakan irigasi tetes, maka yang terjadi tanamannya pasti luar biasa subur. Paham di sini? Ikannya seandainya Bapak pelihara ikan di sini, ikan akan sangat subur dan pertumbuhannya luar biasa. Karena apa? Makanannya tersedia terus-menerus. Dari mana? Dari sawah tadi. Modalnya cuma nambah pompa, naikkan ke atas, cuma itu aja. Terus yang kedua, kembali ke konsep dasar. Kalau Bapak punya tanah 1 hektar, saya minta tolong, modal itu harus seminimal mungkin. Itu kata kunci. Kalau perlu tanpa modal. Dengan cara apa? Buat namanya tetap penghasilan harian nomor 1. Saya minta maaf Bapak Ibu, jangan bosan-bosan saya suruh buat penghasilan harian dari sayur yang harganya murah itu. Karena apa? Supaya Bapak Ibu tidak mengeluarkan dari dompet. Karena Bapak punya tanah 1 hektar, berarti minimal yang kerja ada 3 orang sampai 4 orang lah. 4 orang kalau kerja berarti kalau seandainya gaji 100 ribu lah, berarti ada 400 ribu per hari. Ini sudah menjadi fake cost. Kalau sampai tidak menghasilkan berarti setiap bulan kita 400 ribu sehari, 1 bulan 12 juta. Ini sudah jadi fake cost wajib. Berarti kita harus dituntut punya penghasilan setiap bulan minimal harus 20 juta. Karena butuh operasional yang lainnya. Sekarang kita balik, 20 juta ini carinya bagaimana per bulan. Padahal kalau punya tanah 1 hektar, jangankan cari penghasilan 20 juta per bulan, betul kan Pak ya? Per 4 bulan aja belum tentu kadang-kadang. Kadang untung, kadang rugi. Nah, karena itu kita akan rubah konsepnya. Pertanyaan kedua, dari lokasi ke kota terdekat berapa jauh Pak? Dekat semua. Oke, baik. Bapak seandainya punya sayur, punya jagung, bisa jual atau tidak Pak? Ya sudah, selesai Pak. Ini bisa jual Bapak Ibu, ini kan ngomongnya, betul ya? Nanti kalau pas panen belum tentu. Semua waktu di kelas, kalau saya tanya, bisa jual enggak Pak? Bisa. Begitu panen. Enggak apa-apa, begini loh. Kenapa saya harus buat seminimal mungkin? Ini pilihan untuk Bapak. Berarti Bapak harus siapkan modal untuk ngolah ini. Tahap awal, bisa enggak punya uang 25 juta? Enggak boleh berutang. Kalau seandainya rugi kelas, kan dimakan karyawan soalnya. Kan enggak hilang Pak, dimakan orang, kan gitu Pak ya, anggap aja ibadah. Nah, terus yang kedua, kenapa butuh 25 juta? Waktu untuk membuat dari nol menjadi menghasilkan, itu butuh waktu 40 sampai 60. Nggak harus langsung 4 orang, 1 orang dulu kerja, mulai dulu. Terus yang kedua, saya butuh 20 juta per bulan, apa yang saya jual? Sekarang kita balik mundur. Seandainya saya tanya ke Bapak, sayur atau tanaman apa yang Bapak yakin sekali bisa jual? Ya, sebangsa kangkung, genjer. Oh, genjer bisa Pak? Bisa Pak. Kebutuhan masyarakat. Oh, genjer sekarang naik daun Bapak Ibu, ekspornya luar biasa. Bayam dan sebagainya, pare, oke siap. Berarti hampir semua tanaman bisa ya Pak ya, oke. Bapak Ibu sambil belajar ya, yang nanti kalau pertanyaannya sama tinggal tambah-tambah ya. Saya jelaskan detail. Jadi ada sayur yang usianya di bawah 30 hari, seperti kangkung, bayam, caisim. Bisa caisim Pak di sana? Enggak bisa enggak di sana caisim, enggak bisa ya, temanas ya. Kangkung, bayam, sawi lah. Oke. Oke, ini 30 hari. Terus yang kedua 60 hari sampai 90 hari. Jenis tomat, pare, timun. Nah, ini jenis-jenis yang lain dan lain-lain. Bapak mulai setting. Di sini pentingnya manajemen pertanian Bapak Ibu. Bapak mulai setting namanya panen harian.
Ini yang saya lakukan. Semua tempat saya ini yang saya kerjakan. Kita tidak produksi banyak karena orang tidak mungkin makan kangkung semua, tidak mungkin bayam semua. Saya planning kangkung sehari 50 kilo, bayam sehari 50 kilo, sawi per hari 20 kilo, terus timun atau tomat sehari 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Ini Bapak planning. Ini tanamnya mingguan karena umurnya sampai 90 hari. Tapi yang ini tanam harian. Karena ini panen cuma sekali. Jadi seandainya tanam kangkung, saya butuh 50 kilo. 1 meter persegi kangkung, kalau kita timbang, itu menghasilkan 2,5 kilo sampai 4 kilo. Kita buat rata-rata 2,5 kilo. Berarti setiap hari saya butuh, karena butuh 50 kilo, ini butuh sekitar 20 meter persegi. Bayam sama 20 meter persegi, sawi hampir sama lah 20 meter persegi. Berapa? Gimana? Sehari ada 60 meter persegi. Karyawan kita, kalau Bapak bayar orang, 1 hari tanam itu maksimal itu 50 meter persegi. Berarti ini butuh 2 orang sama panen. Jadi kalau 60 meter persegi usianya 30, berarti tanahnya berapa di sini? 1.800. Nanti Pak, ini menghasilkannya berapa? Saya tunjukkan. 50 kilo kangkung dengan harga standar 10.000 per kilo. Ini rata-rata 10.000 per kilo. Berarti ada 500, ada 200. Ini sehari sudah 1,2 juta. Ini untuk penghasilan hariannya. Terus yang kedua, kalau kita mau menekankan pasar kita tidak hilang. Siapa pasar kita yang tidak hilang? Toko, warung, toko-toko itu ya, toko-toko sayur ya. Supaya mereka jadi pelanggan tetap, mereka pasti butuh tomat, butuh cabai, tidak banyak, cuma 2 kilo, 1 kilo, begitu aja. Betul ya? Bapak Ibu, saya bisa detail kayak gini kan ini pekerjaan saya, percayalah. Jadi saya hitung sampai orang belanja itu butuh berapa, saya hitung Bapak Ibu. Jadi 10 kilo kalau seandainya saya tanam tomat, berarti saya harus butuh tanam setiap minggu berapa. Tomat kan panen 3 hari sekali. 1 tomat kalau kita buat rata-rata keluar sekitar 2-3 kilo. Kita buat rata-rata 2 kilo. 1 pohon sampai habis. Berarti kalau kita butuh 10 kilo per hari, 1 pohon itu kalau kali 90 berapa Pak? 900, betul ya? 900 dibagi 2 kilo, berarti ketemu berapa? 450 pohon. 450 pohon kita bagi mingguan. 90 hari berapa minggu? Anggaplah sekitar 12 minggu, gitu ya. Kita bagi 12, berarti setiap minggu tanam berapa? 40 lah. Jadi jangan susah Pak. Setiap minggu cuma tanam 40 pohon, karyawannya pasti protes, betul enggak? Ini tanam kok enggak niat sih, kan gitu kan? Jangan dengarkan mereka. Kalau mereka melawan bilang, menurut saya gitu Pak ya. Semua karyawan saya juga sama, protes semua Pak. Sama untuk terong juga sama, tanam 40 per pohon. Kalau mentimun kan bisa sampai cuma 1,5 kilo, 2 kilo. Kalau bagus ya timun Jepang bisa sampai 4 kilo. Kita buat rata-rata sama deh, 40 pohon per hari, per minggu. Total tanaman total 450 kali 3 berarti 1000 berapa ini? 350. Jarak tanamnya tomat itu idealnya begini. Kalau mau tanaman kepengen umur tanaman berapa lama Pak? 90 habis atau sampai setahun? Ini cabai saya umur setahun Pak sebelah ini. Setahun. Kalau mau setahun jarak tanam 1 kali 1. Jarak tanamnya 1 kali 1. Kalau ini total 1350 berarti butuh tanah berapa? 1350 meter. Oke, dari sini dan sini ketemu tanahnya butuhnya berapa? Berarti di 2000 berarti 3200, anggap aja 4000 meter dengan lain-lain.
Kalau tanahnya yang dipakai tanaman itu 4.000, per meter persegi per hari butuh 2 liter air. Per meter persegi per hari minimal butuh 2 liter sampai 10 liter. Itu teori untuk drip irigasi. Berarti air yang dibutuhkan per hari berapa liter? Kalau kita buat maksimalnya daerah panas seperti itu, 10 berarti 40 meter kubik. 40 meter kubik. Loh Pak, kok banyak? Karena selama ini kita kan tidak pernah ngitung jumlah air Bapak Ibu. Betul atau tidak? Namanya hujan kan tidak pernah kita hitung berapa air hujan. Seandainya ini disiram setiap minggu sekali, kecuali yang sayur ya. Kalau sayur harus setiap hari. Tapi kalau cabai, terong, tomat boleh setiap minggu sekali. Nah, kalau ini kita anggap kita rata-rata karena dipotong dengan itu jadinya sekitar 25 lah meter kubik per hari. Kita buat rata-rata 1 bulan, berarti 1 bulan butuh 750 meter kubik. Berarti tandon air yang kita sediakan harus berapa luas. Nyiram kan tidak selamanya Pak ya. Lampung setiap tahun hujan berapa kali Pak? Bukan, 6, 2 tiap bulan atau hujan atau enggak? Masih seperti itu enggak Sumatera? Gini. Hujan turun, habis gitu kan habis Pak. Betul kan Pak ya? Tanamannya kan masih butuh air besok lusa Pak. Nah, kalau hujannya sampai 2 minggu, kita kan berarti tidak punya air, betul? Nah, ini yang harus kita hitung Bapak Ibu. Kenapa kita harus menjadi petani? Orang dulu, dia menghitung bintang. Karena dia tahu masa dan waktu. Orang sekarang kan tidak mungkin ilmu perbintangan. Ganti bintangnya Aries, Scorpio nanti. Nah, karena itu kita belajar jadi orang bodoh. Pada waktu hujan, tampung saja. Berapa banyak hitung saja, seandainya kita estimate rata-rata 3 bulan kering, seandainya. Berarti karena setiap bulan kita butuh 750, berarti kita butuh 2.500 kubik, anggap aja. Berarti tanah yang harus kita siapkan adalah 1/3. Berarti berapa? Hampir 3.000 meter persegi. Buat embung Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, tanahnya apa Pak? Hitam, padas, atau pasir? Padas putih. Kalau ada air awet atau tidak? Nah, kalau sudah ada awet itu berkah. Tinggal cari ekskavator untuk gali. Kalau sudah padas, jangan cuma gali 1 meter. Ini rumus Bapak Ibu ya. Karena saya butuh 2.500 meter kubik setiap 3 bulan, maka kalau saya tidak bisa menyediakan tanah 2.500 meter, gitu kan gali cuma 1 meter. Kalau kita cuma butuh segini, tapi lahan kita cuma separuh, berarti dalamnya harus 2 meter. Kalau lahannya lebih sempit lagi, airnya butuh banyak, ya lebih dalam lagi. Kalau saran saya, kalau tanahnya liat atau tanahnya kapur, padas, kalau saya lebih baik buat dalam 5 meter. Kenapa kok 5 meter? Ada rahasianya. Kalau 5 meter kedalaman, Bapak Ibu isi gurami. Gurami di sini teori gara-gara atau bukan? Gara-gara ada apa? Gara-gara ada air. Daripada ditumbuhi jentik nyamuk, lebih baik ditumbuhi gurami. Peliharalah gurami. Gurami itu akan lebih cepat besar ketika airnya semakin dalam. Ini saya belajar dari Vietnam. Tahun 2010 ketika kita kunjungan ke Vietnam, Bapak Ibu, saya ditanya Pak Fadil Muhammad waktu itu, Bayu, Indonesia bisa produksi berapa per hektar untuk patin per tahun? Saya jawab waktu itu ya paling antara 20 ton, 30 ton Pak. Dia bilang salah, sekarang ada orang Sumatera itu bisa produksi 45 ton per tahun. Nah, pikir saya hebat. Tapi masalahnya satu, Vietnam itu setiap tahun bisa panen patin 200 ton per hektar. Gimana caranya? Gitu. Akhirnya saya disuruh belajar Bapak Ibu. Ketika saya pelajari itu rahasianya di mana? Kedalaman. Dalamnya kolam di sana 6 meter. Saya mimpi Bapak Ibu waktu itu, seandainya tanah yang rawa, jangan ditanami.
Kalau sudah tahu rawa buat kolam, betul atau tidak? Kalau sudah tahu rawa terus ditanam itu kan cari susah. Kalau sudah tahu rawa pelihara ikan pasti hidup. Nah, dibuat apa? Ikan patin atau gurami. Kenapa kok harus dalam? Soalnya hitungannya itu per meter kubik. Seandainya per meter kubik berisi cuma 2 ekor saja. Kalau 6 berisi 12. 12 kali 10.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 120.000. Kalau beratnya itu 1 kilo berarti 120 ton. Gitu ceritanya. Lah seandainya petani tidak usah 200 ton deh. Keluar 1 hektar itu 100 ton aja. Dengan harga rata-rata patin anggaplah 20.000 lah paling murah. 20.000 kali 100 ton orang petani kaya atau tidak tuh Bapak Ibu? Kaya banget. Halo? Ini potensi. Silakan tinggal di hutan. Betul. Sumatera, Kalimantan tanahnya luas, tidak ada yang garap. Saya sampai emosi kadang-kadang kalau ada orang tanya, ini Bapak ngomong aja, kita tidak punya lahan. Ya tidak punya lahan, tidak punya kemampuan. Paham maksud saya? Kalau orang punya kemampuan, lahannya datang, percayalah. Kalau Bapak Ibu punya tanggung jawab, pasti dititipi kok sama yang punya tanah kok. Saya dulu hobi beli tanah Bapak Ibu. Tapi semenjak saya tahu beli tanah itu rugi, saya sudah bilang ke Gusti Allah, saya tidak mau beli tanah lagi, saya cuma mau minta tanah. Loh iya rugi, beli tanahnya untuk bangunnya selesai. Karena di sini ini 140.000 per meter kalau di sini ini. 1 hektar sudah berapa M? Nah daripada untuk beli tanah 1 M-nya saya pakai untuk bangun kan selesai. Nah dari sana akhirnya saya bilang ke yang punya uang, saya tidak mau beli tanah, tolong kalau saya dikasih job, saya minta tanah. Nah ini loh adilnya Gusti Allah. Saya cuma minta tanah dikasih 100 hektar Bapak Ibu gratis. Gara-gara saya mogok tidak mau beli tanah. Tapi ya dikasih 100 gratis. Jadi 100 hektar saya tidak beli. Dikasih, dipinjemi, suruh nyangkul gitu aja. Paham Pak? Sebentar, sabar dulu. Ikan belum selesai. Ikan ini Bapak kasih makan enggak? Pasti atau tidak? Pasti. Dari kolam yang harusnya 3.000 meter, karena Bapak dalamkan 6 meter, sisakan lagi sebagian untuk tempat khusus untuk pakan. Bisa ditanami asola, mata lele, dekwit. Kalau seandainya di tanah bisa tanami lompong. Tahu lompong ya, tales ya Pak ya. Berapa luasnya? Sepertiganya lagi. Berarti berapa kalau punya 3.000 meter, berarti 1.000 meternya minta tolong jadi tempat pakan. Jangan sampai Bapak Ibu pelihara ikan tidak diberi makan loh ya, itu namanya menyiksa. 1.000 meternya ini tidak usah dalam 6 meter Pak. 1.000 meternya cukup dalam 30 cm. Untuk asola. Gimana Pak? 30 cm saja, 10 sampai 30 cm cukup. Nah, asola ini kenapa kok kita harus tanam 1/3 dari jumlah kolam? Ini ada rumusnya lagi. Ikan itu dihitung dari biomasa Bapak Ibu. Bapak Ibu punya target, karena saya punya lahan berarti tinggal 2.000 meter persegi. Yang saya pakai kepadatan 1 meter adalah 10 ekor, karena kedalaman bisa dalam, sampai bisa 20 ekor karena kedalaman dalam. Anggaplah kita buat 10 ekor, berarti isinya adalah 20.000. 20.000 gol kita panen adalah sebanyak 1 kilo. Berarti keluar 20 ton. 20 ton berarti butuh pakannya dikalikan 6, karena pakannya basah. Berarti pakannya butuh 60 ton. Ini kalau pakan basah. Lah pakan 60 ton dibagi 12 ketemu berapa? 1 bulannya 5 ton. 1 harinya berarti berapa kilo? 150 kilo, betul ya? Anggap aja 200 kilo boleh ya? 200 kilo gitu berarti. Supaya bisa produksi asola sehari 200 kilo, berarti kita butuh lahannya berapa? Kita punya lahan cuma 1.000. 1.000 meter itu menghasilkan asola berapa kilo per hari?
1000 meter. Ini rumusnya Asola Bapak Ibu dibagi 8. Ketemu berapa? 125. Setiap hari per 8 meter itu menghasilkan 1 kilo. Setiap hari. Jadi kalau Bapak seandainya butuh maksimal itu di 200, idealnya di 150, dengan ini masih kurang sedikit pakannya. Tapi tenang Pak, ikan ketika kecil enggak habis segitu Pak pakannya, betul atau tidak? Nah ketika tambah lama baru habis. Tambah lama asolanya tambah numpuk. Pernah pelihara asola ada di sini? Kalau panennya terlambat kira-kira tambah tebal atau tidak? Tebal. Jadi semakin lama panen dia akan semakin tebal. Jadi dengan luasan 1/3 Bapak Ibu itu sudah cukup untuk ngasih pakan. Sudah selesai pakan. Gratis enggak ikannya? Kalau dapat panen berarti rezeki atau bukan? Rezeki. Kemudian yang kedua, air bekas kolam akan menjadi pupuk. Nah, berikutnya sekarang. Waduh, ini banyak juga ini ya. Nah, sekarang masih makan ayamnya dulu Pak. Ini ayamnya belum ya ini ya. Sabar. Ikan selesai, sekarang ayam plus kambing. Cukuplah ayam plus kambing, tidak perlu sapi. Ayamnya, kenapa kok kita pelihara ayam, pelihara kambing? Karena Bapak pelihara sayur. Sayur itu yang dibutuhkan unsurnya apa Bapak Ibu? N. Ayam itu unsurnya M. Ayam N baru ya. Jadi ayam. Karena Bapak pelihara ayam, luasnya tadi berapa itu sayur? 1.800. 1.800 butuh pupuk berapa banyak? Seandainya kita buat sistem setiap panen 1 meter 1 kilo kotoran ayam. Ideal ya, tidak terlalu banyak ya. Berarti setiap bulan butuh pupuk berapa ton? 1,8 ton. Kalau saya butuh pakai 1,8 ton pupuknya, berarti saya harus pelihara ayam berapa banyak? Saya minta maaf ya, ternyata pertanian kok penuh dengan matematika ini ceritanya ini. Betul ya, 1,8 ton per bulan. Pernah tahu ayam? Pernah nimbang kotoran ayam? Besok latihan. Karena kita ini pengangguran. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Biarpun Bapak Ibu sibuk kayak apa, sebut dirinya sebagai pengangguran. Supaya bisa kerja. Hanya pengangguran yang bisa berkreasi. Kalau saya ditanya orang pekerjaan saya apa? Saya pengangguran. Hobi saya cuma duduk dan ngopi, tapi pikirannya yang kemana-mana. Tapi ditanya orang pengangguran. Nah, karena pengangguran saya timbangi kotoran ayam. Ayam itu makannya sehari berapa ons? 200 gram. 200 gram per hari, kotorannya itu hampir 200 gram. Karena dia tidak kencing. Belum pernah tahu kan ayam kencing? Jadi kotorannya dia kalau basah 200 gram. Kalau 1 bulan 1,8 berarti per hari berapa? 60 kilo, betul ya? 60 kilo. Kalau 60 kilo, 1 ekor cuma 200 gram, berarti 1 kilo butuh 5 ekor, betul ya? Berarti butuh berapa? Bapak kepingin ayam jadi sumber penghasilan juga atau tidak? Jadi sumber penghasilan juga. Oh, ini jadi orang kaya raya nanti ini. Saya hitung kan tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau 1 bulan cuma butuh keluar 300 ekor yang buang kotoran. Berarti induknya yang kita pelihara, tadi sudah ya di awal tadi ya. Kalau kita punya 100, berapa yang bisa kita jual? 500. Betul ya? Kalau setiap bulan saya bisa cuma butuh 300, kira-kira berarti berapa yang saya bisa pelihara? 50 sampai 60 induk. Bapak cukup pelihara 60 induk, Pak. 60 induk, tapi jangan beli 60 induk ya Pak ya, 10 ekor dulu.
60 induk ini berarti luas lahannya butuh berapa kalau begitu, kalau tanami singkong? Kalau sudah punya singkong Bapak Ibu, singkong itu di mana? Nanti saya tunjukkan, di lahannya. Ayo kita hitung dulu. Kalau 60 berarti pakannya sehari kan 1 kilo, betul Pak ya? Berarti butuh 60 berarti dibagi 5, ketemu berapa? 12. Umurnya fairnya kita kalikan 30 kali 12, anggap aja ya Pak ya. Berarti ketemu berapa ini? 12, 4, 360 kali 12 berapa? 144 kali 3, 2, 1, 3, 1, 4. Butuh berapa? 4.000 ya? 4.000 pohon. Dari mana lahan itu? Begini. Pinggir ini Pak, tolong dipagari semua. Ambilkan, korbankan 5 meter. Untuk keliling dari batas. Tanami singkong. Sebagai apa? Pembatas. Tujuannya apa? Kalau ada tikus, kalau ada apa, biar ya dimakan singkong. Ini strategi. Kalau saya tanam di daerah hutan Bapak Ibu, yang saya korbankan pinggir itu singkong. Jadi dari tanah sekitar 25 hektar itu, untuk pinggirannya aja itu ketemu 3,5 hektar. Yang saya memang korbankan untuk dimakan babi hutan, model-model gitulah. Landak, yang paling banyak landak ini. Jadi korbankan ini. Berapa banyak butuh ini Pak? 4.320. Loh Pak, kalau tanam 4.000 habis dong, betul enggak Pak? Nah kalau habis berarti Bapak harus tambah dengan pengganti. Ikhlas kan Pak, belikan bekatul gitu Pak ya. Nanti jangan sampai enggak ikhlas. Kita potong 2. Yang separuh Bapak belikan bekatul. Siap gitu kira-kira? Nah, kalau dengan cara Bapak ikhlas beli bekatul, berarti batangnya, daunnya, kulitnya untuk pakan kambing. Kalau sudah punya 60 berarti kambingnya berapa? Mudah atau susah? Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini, bertani itu bukan cuma main-main. Pertanian modern itu berbicara tentang intensif. Semua sudah terhitung. Semua sudah terkontrol. Tapi kata terakhir tetap satu, pasrah. Karena apa? Manusia sehebat-hebatnya hanya bisa berusaha. Tapi keputusan terakhir tetap Gusti Allah. Ini kan hitungan. Rezekinya di mana? Hitungan tidak pernah bereset biasanya. Yang bereset itu harga. Paham maksud saya? Harga itu naik turun. Tapi percayalah, kalau kita disayang Gusti Allah, harganya pas mahal. Oke, setuju? Sudah clear Bapak?